hasil panen bukan hanya maksimal, bukan hanya berkualitas, tetapi memenuhi unsur-unsur kesehatan. Hai, kembali lagi bersama saya Wika. Ibu bapak petani yang terhormat, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang memaksimalkan hasil panen ibu bapak petani yang terhormat. Ibu bapak petani yang terhormat sering mengalami panen yang tidak maksimal atau yang kurang maksimal. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas, mari kita kupas. Kenapa hasil panen ibu bapak petani yang terhormat itu kurang maksimal? Kita akan kupas. Baik, saya langsung mulai dengan sebuah ilustrasi seperti ini, ibu bapak petani yang terhormat. Tentunya pada saat melakukan usaha budidaya pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, tentunya pasti menginginkan panen itu maksimal, panennya berkualitas. Karena itu yang akan menjadi faktor-faktor keuntungan atau peningkatan hasil ekonomi yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat akan dapatkan. Jadi kuncinya adalah di panen yang maksimal dan panen yang berkualitas. Tetapi khusus untuk saya pribadi, saya ingin tambahkan, bukan hanya yang dua itu ibu bapak petani yang terhormat. Memang kalau untuk pendapatan atau keuntungan ibu bapak petani yang terhormat, hanya dua itu. Yang pertama itu adalah panennya harus maksimal, dan yang kedua panennya harus berkualitas. Berkualitas yang saya maksud di sini itu adalah tentang bobot berat hasil panen. Kalau yang maksimal itu secara kuantitas, banyak sedikitnya itu. Nah, tetapi saya ingin tambahkan di sini ibu bapak petani yang terhormat, yang juga menjadi komponen terpenting adalah keberlanjutan. Keberlanjutan di sini tentunya tidak lepas dari yang namanya kelestarian atau ramah lingkungan ibu bapak petani yang terhormat, sehingga hasil panen bukan hanya maksimal, bukan hanya berkualitas, tetapi memenuhi unsur-unsur kesehatan, baik itu kesehatan tanamannya sendiri, baik itu kesehatan lingkungannya, dan tentu juga kesehatan ibu bapak petani yang terhormat. Dan secara umum saya menyebutnya itulah kesehatan kita yang akan memakan hasil panen itu, kesehatan manusia di sini ibu bapak petani yang terhormat, sehingga harus ramah lingkungan dan terjadi keberlanjutan tentunya. Bukan hanya kita yang saat ini menikmati, tapi generasi-generasi setelah kita tentunya. Ibu bapak petani yang terhormat pasti bertanya, bagaimana memaksimalkan hasil panen usaha budidaya pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat lakukan tentunya. Oke, kita mulai. Ibu bapak petani yang terhormat, panen yang kita maksud di sini adalah tergantung tujuan atau jenis tanaman yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat tanam. Apakah ibu bapak petani yang terhormat akan memanen daunnya? Apakah ibu bapak petani yang terhormat akan memanen bunganya atau buahnya? Nah, ini sangat berhubungan erat dengan nutrisi ibu bapak petani yang terhormat. Unsur hara atau pupuk, sudah saya bilang pupuk sangat berhubungan erat. Karena beda pupuknya ini. Tanaman yang memang tujuannya dipanen itu adalah daunnya, tanaman yang tujuan dipanen itu adalah bunganya, dan tanaman yang tujuan dipanen itu adalah buahnya. Beda pupuknya ibu bapak petani yang terhormat. Tanaman itu membutuhkan nutrisi-nutrisi atau unsur hara dalam jumlah yang tepat. Saya katakan dalam jumlah yang tepat. Jangan kekurangan, jangan kelebihan.
harus pas, harus tepat jumlahnya. Karena beda-beda. Apakah yang dipanen daunnya, apa saja unsur haranya yang harus terpenuhi. Yang untuk bunga, apa saja unsur haranya. Nah, sementara yang untuk buah, apa saja unsur haranya. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Nah, sekarang itu yang akan kita kupas, itu yang akan kita bahas sekarang. Kita mulai dari tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, yang akan dipanen itu daunnya. Contohnya apa? Contohnya seperti sayur-sayuran, ada sawi, ya, terus ada bayam, ya. Nah, terus yang perkebunan ada tembakau. Nah, ini harus benar-benar ibu bapak petani yang terhormat punya atensi khusus. Atensi itu perhatian khusus di unsur-unsur ini yang akan saya sebutkan. Khusus untuk tanaman-tanaman yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan dan akan dipanen adalah daunnya. Ibu bapak petani yang terhormat harus benar-benar memperhatikan 3 unsur hara makro primer, 1 unsur hara makro sekunder, dan 1 unsur hara mikro. Nah, sekarang unsur hara makro sekunder, unsur hara makro primer, dan unsur hara mikro tadi apa saja? Jadi ibu bapak petani yang terhormat, unsur hara makro primer yang saya maksud di sini itu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium, atau yang lebih kita kenal dengan nama NPK. Ya. Nah, khusus untuk N ini ibu bapak petani yang terhormat, karena N ini kan fungsinya untuk pertumbuhan vegetatif. Vegetatif yang di sini kan daun, ya, daun di sini ibu bapak petani yang terhormat. Untuk daun ini harus diserap melalui 2 bentuk. Jangan hanya mengandalkan amonium ibu bapak petani yang terhormat. Jangan hanya mengandalkan amonium atau NH4. Jangan sesekali hanya mengandalkan amonium atau NH4. Untuk kualitas, saya berbicara untuk kualitas. Tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan yang akan dipanen adalah daunnya. N itu harus diserap dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama itu tentunya adalah amonium, NH4. Dan bentuk yang kedua itu dalam bentuk nitrat, NO3. Nah, sekarang kapan aplikasinya? 30-40 hari nitratnya sudah harus masuk. Sementara di bawah 30 hari amonium itu sudah masuk. Sudah dikasihkan ke tanaman, maksud saya ibu bapak petani yang terhormat, sudah dikasihkan ke tanaman. Itu N. Sementara P itu langsung saja diberikan bersamaan sama amonium tadi. Dan K ini ibu bapak petani yang terhormat itu diberikan 2 kali juga, ya, bersamaan sama N. Sehingga di pemupukan yang dilakukan oleh ibu bapak petani yang terhormat harus benar-benar memperhatikan 3 unsur hara makro primer tadi, yaitu N, P, dan K. Nah, K di sini itu juga harus 2 kali diberikan. Yang pertama harus diberikan berbarengan bareng N dalam bentuk amonium dan fosfor tentunya, dan K di situ ada tambahan. Dan yang kedua harus diberikan berbarengan dengan nitrat tadi. Sehingga saya harus katakan untuk K sama nitrat itu pakailah KNO3. Jangan yang lain, tapi pakailah KNO3. KNO3. Inilah yang saya namakan bahwa unsur hara makro primer yang 3 itu sangat-sangat memberikan pengaruh nyata untuk tanaman pertanian ibu bapak petani yang terhormat. Yang akan dipanen itu adalah daunnya. Nah, sekarang unsur hara makro primernya sudah. Nah, unsur hara makro sekundernya apa? Unsur hara makro sekunder yang saya maksud di sini tentunya adalah magnesium ibu bapak petani yang terhormat. Mg. Kenapa magnesium? Karena magnesium ini itu adalah salah satu penyusun klorofil. Ya, klorofil
itu adalah zat hijau daun. Zat hijau daun itulah klorofil, tempat terjadinya yang namanya proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan oleh tanaman yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Jadi Mg itu magnesium, itu unsur hara makrosekundernya. Nah sekarang apa unsur hara mikronya? Unsur hara mikronya ya tentunya satu saja, boron, ibu bapak petani yang terhormat. Boron ini fungsinya adalah untuk memaniskan rasa. Dia akan lari ke rasa sama ke aroma boron ini, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi tadi untuk memaksimalkan bobot, NPK itu hara makro primer, sementara Mg itu hara makro sekunder, itu untuk memaksimalkan bobot, memaksimalkan kuantitas, hasil panen tentunya. Nah sementara boron ini karena dia mikro, itu fungsinya untuk rasa dan aroma daun. Kalau ibu bapak petani yang terhormat panen sawi, saya jamin sawinya pasti rasanya manis, pasti rasanya gurih, enak lah kalau memang boronnya tercukupi. Terus kalau ibu bapak petani yang terhormat panen tembakau, mungkin ibu bapak petani yang terhormat yang merokok tentunya, yang merokok tentu rasa dari tembakau ibu bapak petani yang terhormat itu nikmat, benar-benar terjadi kenikmatan rasa yang tak terhingga untuk yang merokok. Untuk yang merokok, yang tidak merokok ya pasti nggak tahu rasanya itu. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Untuk ibu bapak petani yang terhormat yang memang menanam, yang akan dipanen itu adalah daunnya. Nah sekarang yang kedua, ketika ibu bapak petani yang terhormat menanam komoditas pertanian, yang akan dipanen itu adalah bunganya. Nah unsur atau nutrisi apa saja yang harus tercukup, yang memang diperlukan supaya tadi hasilnya maksimal, hasilnya berkualitas, ya sama sehat tentunya, sama sehat tentunya. Nah, ibu bapak petani yang terhormat, saya langsung sebut saja ya. Ketika yang akan dipanen itu adalah bunganya, kuncinya selain NPK tadi, kunci utama ya, banyakkan P, unsur fosfor. Kalau untuk bunga, karena kita ketahui fungsi fosfor itu ya untuk pembungaan, untuk membentuk bunga, untuk menjadikan bunga itu berkualitas supaya fase memasuki generatifnya itu maksimal. Itu fungsi P, ibu bapak petani yang terhormat. Banyakkan kasih pupuk fosfor. Fosfor itu ibu bapak petani yang terhormat berfungsi pada saat pembentukan bunga. Jadi fosfor ini itu fungsi utamanya adalah pembentukan bunga. Di samping itu juga fosfor juga menghasilkan zat atau senyawa yang lebih kita kenal dengan nama volatil. Jadi senyawa itulah yang tentunya membuat bunga-bunga dari tanaman ibu bapak petani yang terhormat, jadi aromanya itu enak karena bisa fosfor itu menghasilkan zat yang namanya zat volatil, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi itu ya, untuk tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan yang akan dipanen adalah bunganya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah NPK. N itu kalau bisa dalam dua bentuk, jangan hanya dalam satu bentuk, yaitu N dalam bentuk amonium dan N dalam bentuk nitrat. P ini itu diusahakan harus lebih banyak dibandingkan dengan N dan kalium, ibu bapak petani yang terhormat. Harus diusahakan lebih banyak. Misalnya 16 16 16. Ya, mau menggunakan pupuk NPK 16 16 16. Nah, khusus untuk P itu tambahkan lagi khusus untuk P. Dan N jangan hanya dalam bentuk amonium, tapi kasih juga dalam bentuk nitrat, ibu bapak petani yang terhormat, karena itu yang akan membuat proses pembungaan tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan itu berbobot, berkualitas, dan tentunya
dan juga khusus untuk unsur fosfor, kenapa harus dilebihkan daripada N dan K? Karena fosfor itu menghasilkan zat atau senyawa yang namanya volatil, di mana senyawa volatil atau zat volatil itu membuat aroma bunga menjadi enak atau harum lah kita sebutnya, atau menyebutnya seperti itu. Nah, sementara kalsium itu adalah unsur hara makrosekunder, itu fungsi utamanya adalah sebagai memerekahkan agar bunga itu merekah. Kalau sudah merekah kan tentu berbobot, tentu besar. Jadi itu fungsi kalsium. Jadi untuk pembungaan itu tambahkan kalsium juga, ibu bapak petani yang terhormat. Sekarang ibu bapak petani yang terhormat bertanya, apakah unsur mikro ada, Pak? Ada sebenarnya. Khusus untuk di tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan yang akan dipanen itu adalah bunganya, ada unsur mikro yang sangat esensial di sini. Ya tentunya karena ini menyangkut bunga, bunga itu identik dengan bau, dengan harum lah, kita menyebutnya seperti itu. Harus minimal juga dikasih yang namanya sulfur sama zinc. Ya, zinc itu untuk unsur mikronya ibu bapak petani yang terhormat. Sementara satu unsur hara makrosekunder lagi yaitu sulfur. Ya, zinc itu untuk unsur mikronya, ya. Satu lagi unsur hara makrosekunder selain kalsium yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu namanya adalah sulfur. Karena fungsinya, kalau kalsium tadi itu untuk memerekahkan, nah sulfur sama zinc ini yang berkolaborasi sama P tentunya, karena P bisa menghasilkan senyawa atau zat yang namanya volatil tadi, berkolaborasi, bekerja sama ya kita bilang. Nah itu yang membuat bunga dari tanaman ibu bapak petani yang terhormat itu harum baunya, aromanya itu sangat-sangat enak lah, sangat-sangat enak dicium lah, harum. Nah sekarang kita akan berlanjut ke tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, yang dipanen adalah buahnya. Nah sekarang apa saja tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan yang dipanen buahnya? Contohnya apa? Ya contohnya seperti di belakang saya ini, cabai. Cabai ibu bapak petani yang terhormat, cabai. Ketika yang akan dipanen itu adalah buahnya, pasti ibu bapak petani yang terhormat menginginkan buahnya besar. Oke, pasti itu buahnya besar. Yang kedua, pasti buahnya rasanya manis, ya. Dan yang ketiga, buahnya itu beraroma harum, beraroma enak sudah. Pasti itu. Tiga ini ibu bapak petani yang terhormat tujuannya. Kalau memang tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan itu adalah yang akan dipanen adalah buahnya. Pasti tiga itu yang ingin didapatkan, yang ingin diraih atau direngkuh oleh ibu bapak petani yang terhormat tentunya. Nah sekarang mari kita bahas satu-satu. Mari kita bahas satu-satu ibu bapak petani yang terhormat. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat saya membahas tentang tanaman pertanian yang akan dipanen itu adalah daun sama bunganya. Sudah saya bahas sebenarnya di situ. Nah buah juga sama ibu bapak petani yang terhormat, mirip, tetapi ada tambahan-tambahan di sini. Ada tambahan-tambahan unsur yang memang harus ada, harus tercukupi. Dimana ketika kita berbicara tentang unsur hara makro, ya itu pasti dibutuhkan dalam jumlah yang besar karena makro. Kalau ketika saya bilang unsur hara mikro, pasti dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit karena mikro. Nah sekarang kita langsung mulai ibu bapak petani yang terhormat. Untuk tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, yang akan dipanen itu adalah buahnya. Buah yang ingin ibu bapak petani yang terhormat dapatkan supaya dia besar, minimal harus ada, bukan harus ada, minimal harus tercukupi kedua unsurnya ini. Selain yang lain tentunya NP-nya juga harus tercukupi, karena itu NP
Dan K itu adalah unsur hara makroprimer, harus ada ya, unsur hara makroprimer. Ada karbon, ada hidrogen tentunya. Kalau hidrogen kan kita dapatkan dari air, kalau karbon kita dapatkan dari bahan organik ya. Nah, untuk NPK ini kita dapatkan dari tanah sebenarnya asal muasalnya, tetapi karena tanah sudah begitu miskin, begitu kahat dan dengan unsur hara, makanya kita perlu tambahkan melalui yang namanya pupuk. Minimal harus tercukupi 2 nutrisi ini, yaitu kalium dan kalsium. Itu untuk buah yang ingin ibu bapak petani yang terhormat dapatkan besar ya, supaya dia besar. Itu selain besar, ibu bapak petani yang terhormat menginginkan buah itu rasanya manis. Misalnya tanam melon, misalnya tanam semangka, misalnya tanam jeruk, tanam apel, dan lain sebagainya ya. Kalau tanam cabai ya nggak mungkin manis, pasti pedes. Nah, kalau itu terjadi ya pasti tanaman cabainya pedes ya, pasti pedes karena antara manis, karena ini manis, pedas, sama asam rasa buah itu, ibu bapak petani yang terhormat, selain dari apa yang saya jelaskan sekarang ini, tentunya adalah faktor genetik. Memang ada tanaman-tanaman yang memang sudah asam dari awalnya, dari genetiknya memang sudah asam ya. Contohnya ya tamarin ya, asam lah kita sebut, pohon asam atau buah asam atau tamarin dan lain sebagainya. Dan yang pedas ya tentunya cabai ya, cabai, ada merica dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah faktor genetikanya seperti itu. Tuhan sudah memberikan keistimewaan dengan faktor genetika itu. Jadi kalau kita tambahkan unsur-unsur ini ya rasanya pasti akan lebih asam, rasanya pasti akan lebih pedas. Kalau yang memang ada genetikanya mengarah ke manis, pasti buahnya akan lebih manis, Baik, saya langsung saja untuk yang ibu bapak petani yang terhormat yang menginginkan buahnya manis, paling tidak ada 3 nutrisi ini harus benar-benar tercukupi. Jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih tentunya. Jangan sampai kurang, harus tercukupi saya katakan. Dimana kalau untuk faktor buah manis ini ada 3 unsur hara atau 3 nutrisi. Yang pertama kalium lagi, ya kalium, tentunya kalium. Terus yang kedua magnesium di sini ibu bapak petani yang terhormat, dan yang ketiga itu adalah boron. Ya, jadi sering saya katakan magnesium itu adalah salah satu penyusun klorofil daun, ya, klorofil daun. Nah, sementara untuk prosesnya supaya fotosintesis itu bisa berlangsung secara maksimal, ya tentunya tidak terlepas dari yang namanya magnesium ini, harus tercukupi. Jadi tumbuhan atau tanaman yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, entah itu tanaman perkebunan, ya tidak terlepas dari yang namanya fotosintesis. Semua tumbuhan melakukan yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu kita kenal, kita ketahui tentunya, yaitu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tanaman atau tumbuhan. Nah, itu sangat vital di sini, tak tergantikan fotosintesis itu ibu bapak petani yang terhormat. Sehingga saya ingin katakan bahwa magnesium ini juga berperan di situ dia peran pentingnya di situ. Nah, yang terakhir itu adalah unsur hara mikro, yaitu boron. Nah, boron ini ibu bapak petani yang terhormat, ibaratnya kalau di dalam sebuah organisasi, kalium itu adalah ketuanya, boron ini adalah sekretarisnya. Jadi yang besar-besar itu diurus sama kalium, nah yang masalah kecil-kecil itu diurus sama boron ini. Nah, itu yang membuat tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, ketika yang dipanen adalah buahnya, itu adalah rasanya manis. Jadi jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, harus tercukupi, ya, harus tercukupi itu. Nah, yang terakhir tentunya ibu bapak petani yang terhormat menginginkan buah yang memiliki bau yang harum, buah yang memiliki aroma yang menggiurkan, ya. Nah, tentunya di sini juga ada 3 nutrisi, ada 3 unsur hara yang harus tercukupi, yang harus dipenuhi oleh tanaman itu supaya buahnya beraroma atau berbau atau harum, sudah kita menyebutnya.
harum buahnya itu, minimal harus memenuhi 3 unsur ini. Unsur yang pertama yaitu adalah sulfur, ya, sulfur harus ada, sulfur. Terus yang kedua adalah zinc atau seng atau Zn kita bilang, dan unsur yang ketiga itu adalah fosfor. Ya, unsur yang ketiga adalah fosfor. Kenapa saya masukkan fosfor ini juga selain di faktor pembentukan bunga tadi? Karena fosfor ini menghasilkan zat atau senyawa yang disebut volatil tadi, di mana zat atau senyawa volatil itu yang mengakibatkan buah-buah itu menjadi berbau khas, berbau harum, dan tentunya adalah rasanya manis, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi minimal harus ada 3 itu, sehingga untuk tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, yang akan dipanen adalah buahnya, harus memenuhi unsur-unsur. Silahkan dicatat ibu bapak petani yang terhormat kalau mau mencatat. Kalau nggak mau mencatat ya tinggal diulang saja video dari saya ini, didengarkan saja ya. Yang pertama tentunya adalah NPK. N itu dalam 2 bentuk, sekali lagi dalam 2 bentuk, N dalam bentuk amonium dan dalam bentuk nitrat. P sudah pasti, kalium sudah pasti, ini adalah unsur hara makro primer. Nah, selanjutnya itu harus ada boron untuk mikronya, ya, unsur hara mikronya, harus ada zinc atau seng untuk unsur hara mikronya, dan harus ada sulfur untuk unsur hara makro sekundernya. Jadi saya ulangi, N, P, K, ya, terus kalsium, magnesium, sulfur, dan boron, dan juga zinc atau seng. Jadi ada 8 unsur hara atau nutrisi ketika ibu bapak petani yang terhormat memanen buah dari tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, agar buah itu besar, agar buah itu manis, dan tentunya agar buah itu beraroma harum, berbau harum. Jadi ada 8. Saya ulangi sekali lagi, ibu bapak petani yang terhormat, ke-8 unsur hara itu atau nutrisi itu: N, nitrogen. Nitrogen itu dalam 2 bentuk, harus benar-benar tercukupi, terpenuhi di sini, yaitu nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrogen dalam bentuk nitrat. Kemudian P, fosfor. Kemudian K, kalium. Kemudian ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur, dan 2 unsur hara mikro yaitu boron dan zinc. Ya, ada 8 unsur hara ini yang harus terpenuhi agar buah dari tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan itu buahnya besar. Selain besar, rasanya manis. Selain buahnya besar dan rasanya manis, tentunya adalah beraroma harum, beraroma yang menggiurkan, sudah kita sebutnya ibu bapak petani yang terhormat. Jadi itu ya, ibu bapak petani yang terhormat, semua proses ini, semua ketersediaan ketika nutrisi-nutrisi yang saya sebutkan tadi tercukupi, baik itu untuk tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, yang akan dipanen adalah daunnya, terus yang akan dipanen juga adalah bunganya, dan yang akan dipanen adalah buahnya ibu bapak petani yang terhormat. Semua nutrisi-nutrisinya sudah tercukupi. Nah, satu persyaratan mutlak yang harus terjadi selain semua nutrisi-nutrisi itu tercukupi, tentunya kesuburan tanah, kesehatan tanah, dan lain sebagainya itu sudah tercukupi juga. Terus faktor abiotik seperti iklim dan lain sebagainya sudah tercukupi semua. Topografi dan lain sebagainya sudah tercukupi semua. Nah, satu yang paling penting dari itu semua, agar semua proses-proses ini berjalan maksimal, berjalan optimal, dan supaya hasilnya juga
benar-benar yang kita harapkan sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kita namakan ya, yang paling vital, yang paling penting itu kita namakan prosesnya adalah proses fotosintesis, Ibu Bapak petani yang terhormat. Fotosintesis itu harus maksimal, harus benar-benar maksimal, jangan sampai terganggu proses fotosintesis itu. Karena proses fotosintesis ini adalah nyawa dari namanya tumbuhan. Semua tanaman yang Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan itu nyawanya dikenal dengan yang namanya fotosintesis itu, Ibu Bapak petani yang terhormat. Di mana kita ketahui fotosintesis itu ada 4 pemeran di sini. Dan ini pemeran utama lah saya sebut ya. Ada 4 pemeran utama. Pemeran utama yang pertama itu ada namanya karbon dioksida, CO2. Terus pemeran utama yang kedua ada H2O, air dan mineral tentunya. Mineral yang kita maksud di sini ya nutrisi-nutrisi tadi, terutama magnesium ya. Sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Pemeran yang ketiga itu ada namanya klorofil. Klorofil ini adalah zat hijau daun, Ibu Bapak petani yang terhormat. Jadi klorofil ini terletak di bagian daun, namanya kloroplas namanya. Kloroplas. Jadi sangat menentukan pemerannya. Dan yang terakhir, pemeran utamanya itu adalah sinar matahari. Sinar matahari, Ibu Bapak petani yang terhormat, harus benar-benar terjadi secara maksimal fotosintesis ini, sehingga hasil dari fotosintesis ini itu menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat itu yang akan dielaborasi oleh tanaman atau tumbuhan, atau saya spesifikkan di sini itu tanaman yang Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan, tentunya akan dielaborasi menjadi yang namanya gula dan pati, di mana gula itu akan dipergunakan sebagai energi, tentunya sebagai energi di dalam proses metabolisme yang dilakukan oleh tanaman pertanian Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan. Kalau ada kelebihan itu akan disimpan di buah. Nah, itu juga yang membuat buah itu rasanya manis karena glukosa. Ya, glukosa itu membuat buah-buah itu manis. Ya. Dan selain glukosa, hasil dari pengembangan atau hasil dari elaborasi karbohidrat oleh tanaman tadi, itu adalah hasilnya adalah pati. Nah, pati ini biasanya disimpan di dalam umbi, Ibu Bapak petani yang terhormat. Umbi itu seperti singkong, seperti ubi jalar, seperti apa lagi yang berumbi ya? Garut ya, seperti apa yang berumbi, wortel, lobak, apa lagi ya, kentang. Nah, itu dipastikan ketika proses fotosintesis dan tercukupi semua nutrisinya, ya, semua nutrisi yang saya sebutkan tadi tercukupi semuanya, Ibu Bapak petani yang terhormat, saya menjamin itu bahwa buah Ibu Bapak petani yang terhormat itu atau umbi itu pasti hasilnya akan besar, rasanya manis, dan aromanya khas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika Ibu Bapak petani yang terhormat ingin hasil panen dari tanaman pertanian yang Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan supaya maksimal yang saya maksud di sini adalah terus juga selain maksimal itu adalah berkualitas juga dan sehat, tentunya harus benar-benar memenuhi apa yang saya jelaskan tadi itu. Minimal harus ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Ya, minimal harus ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, dan jangan sampai yang namanya zat hijau daun atau klorofil daun itu diganggu, entah itu oleh serangan OPT, entah itu OPT hama ataupun OPT penyakit. OPT penyakit yang kita maksud di sini tentunya adalah jamur, bakteri, dan virus. Jangan sampai terganggu. Ya, jangan sampai terganggu. Klorofil itu jangan sampai terganggu. Sehingga itu yang harus kita atau Ibu Bapak petani yang terhormat lakukan agar hasil panen Ibu Bapak petani yang terhormat maksimal, berkualitas, dan tentunya sehat.
Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.